Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sarjoko SPD selaku Kepala SMP Negeri 24 Kota Surakarta sekaligus Mentor Orientasi PPPK tahun 2025. Yang kami hormati peserta seminar serta seluruh hadirin yang kami banggakan. Selamat datang dalam acara seminar orientasi PPPK tahun 2025. Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari tahapan akhir orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran dan refleksi serta menjadi bentuk kontribusi nyata terhadap pengembangan organisasi dan pelayanan publik. Perkenalkan, saya Ayu Trihapsari SPD yang akan bertugas sebagai moderator pada acara siang hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara seminar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua paparan seminar dari peserta orientasi PPPK tahun 2025. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Yang keempat masukan dari mentor, dan yang kelima adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara seminar kali ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami persilakan. Selesai. Selanjutnya yaitu seminar dari Saudari Alfian Wahyu Solihah Rahmawati SPD selaku peserta orientasi PPPK tahun 2025. Kepada Saudari Alfian kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ayu sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarjoko sebagai mentor orientasi PPPK di SMP Negeri 24 Kota Surakarta tahun 2025. Yang saya hormati Ibu Ayu Trihapsari SPD selaku moderator yang memimpin jalannya seminar pada siang hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar siang hari ini. Baik, izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SMP Negeri 24 Kota Surakarta. Sebelum saya masuk dalam pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan biodata diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfian Wahyu Solihah Rahmawati SPD dengan NIP 1997 0820 2024 212041. Unit kerja saya yaitu di SMP Negeri 24 Kota Surakarta. Tempat tanggal lahir Sragen 20 Agustus 1997. Kemudian alamat saya di Nepolsari RT 04 Jeruk Miri Sragen. Riwayat pendidikan terakhir saya yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 saya menempuh prodi psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian saya lanjut mengambil transfer yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan prodi bimbingan dan konseling di Universitas Veteran Bandung Nusantara Sukoharjo. Baik, lanjut untuk seminar hasil laporan orientasi
pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, saya mengambil judul membangun ruang edukasi yang interaktif dan menarik dengan menggunakan papan bimbingan pada layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 24 Kota Surakarta. Baik, di sini ada latar belakang dari laporan sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama, dalam melaksanakan orientasi PPPK sangat bermanfaat untuk memahami pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai pada etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Kemudian, latar belakang yang kedua, dapat memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Kemudian yang ketiga, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Kemudian latar belakang masalah sendiri, kenapa saya mengambil judul, ada 3. Yang pertama, kurangnya kesadaran akan kebutuhan pendekatan BK yang kreatif dan komunikatif. Kemudian yang kedua, masih banyak sekolah yang belum memaksimalkan fungsi dari papan bimbingan tersendiri. Yang ketiga, papan bimbingan sebagai alternatif media visual yang mudah dan efektif. Nah, di sini saya tampilkan untuk jadwal kegiatan orientasi PPPK. Saya di sini termasuk pada angkatan 1 yang dimulai pembukaan pada tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan nanti evaluasi pelatihan pada LMS Soloasis pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2025. Dan yang terakhir ada penutupan, itu akan diinfokan lebih lanjut. Selanjutnya, visi misi Kota Surakarta. Visi tersendiri dari Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian visi Kota Surakarta ada 7, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keempat, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang selanjutnya, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Kemudian di sini ada visi misi dari OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visi tersendiri yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian misi dari OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Selanjutnya ada visi misi SMP Negeri 24 Kota Surakarta. Visinya yaitu unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misinya ada 7. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, meningkatkan keimanan, ketakwaan,
media dalam layanan BK. Kemudian saya mengangkat isu yaitu belum terbangunnya ruang edukasi yang interaktif dan menarik dalam layanan informasi, bimbingan, dan konseling. Setelah itu saya mengambil gagasan berdasarkan isu membangun ruang edukasi yang interaktif dan menarik dengan menggunakan papan bimbingan pada layanan bimbingan dan konseling. Berikut adalah rencana kerja saya. Rencana kerja ini berfungsi untuk membuat dan mengetahui langkah-langkah kegiatan yang akan kita jalankan. Ketika terjadi kelemahan, maka kita akan mencari solusi. Kemudian dari kelemahan tersebut akan kita evaluasi dalam kegiatan berikutnya. Kemudian di sini yang pertama rencana kerja yaitu identifikasi asesmen. Jadi guru BK berperan aktif dalam mengidentifikasi peserta didik dengan cara menyebar LKPD untuk mengetahui asesmen peserta didik tersendiri. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan, konsultasi dengan persetujuan mentor. Yang ketiga, membuat draft program kegiatan. Yang keempat, membangun ruang edukasi yang interaktif dan menarik. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berguna untuk umpan balik dan melakukan perbaikan. Di sini sasaran dan tujuannya adalah pertama, peserta didik SMP Negeri 24 Kota Surakarta. Kemudian tujuannya ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya inovasi media dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, menunjukkan contoh konkret dan inspiratif pemanfaatan papan bimbingan sebagai media visual. Yang ketiga, menjadi wadah diskusi dan kolaborasi antar pendidik dalam merancang ruang edukasi yang mendukung proses bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Nah, di sini bidang layanan yang dapat disampaikan melalui papan bimbingan ada 4. Yang pertama, bidang pribadi. Yang kedua, bidang sosial. Yang ketiga, bidang belajar. Dan yang terakhir, bidang karir. Baik, ini saya tampilkan dokumentasi kegiatan. Di sebelah kiri Bapak Ibu semua, ini saya tampilkan ketika saya sedang menerangkan materi terkait dengan pengertian papan bimbingan, kemudian manfaat dari papan bimbingan tersebut agar peserta didik paham secara detail apa yang dimaksud dengan papan bimbingan. Terus kemudian yang sebelah kanan Bapak Ibu semua, yaitu peserta didik mencoba membuat isi papan bimbingan. Jadi siswa itu mulai menggambar dengan tema yang sudah guru BK tentukan. Selanjutnya foto yang sebelah kiri Bapak Ibu, peserta didik melihat papan bimbingan atau papan pengumuman pada bidang karir. Jadi di sini yang ditempel itu adalah info-info PPDB atau SPMB yang nantinya akan anak-anak ketahui setelah lulus dari SMP. Kemudian yang sebelah kanan dari Bapak Ibu semua itu melihat papan bimbingan pada bidang pribadi. Jadi di situ ada gambar terkait dengan kenakalan remaja, terus kemudian bullying. Nah, di situ sudah ada di papan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik melihat papan bimbingan pada bidang pribadi dan sosial. Jadi itu ada beberapa gambar yang sudah siswa lakukan atau yang sudah siswa gambar kemudian ditempelkan. Jadi papan bimbingan itu dari siswa untuk siswa juga, tidak harus dari guru BK. Kemudian yang sebelah kanan, peserta didik sangat antusias sekali dalam melihat papan bimbingan yang sudah disediakan. Kemudian yang selanjutnya ada poster digital. Selain saya meminta anak untuk membuat secara langsung, saya juga meminta anak membuat poster digital, yaitu menggunakan Canva. Nah, jadi anak-anak mengumpulkan Canva tersebut
Nah, ini merupakan hasil karya dari siswa-siswi semuanya. Baik, Bapak Ibu semua, sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pemaparan saya tadi, pemanfaatan papan bimbingan sebagai media dalam layanan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 24 Kota Surakarta terbukti mampu menciptakan ruang edukasi yang lebih interaktif, menarik, dan komunikatif. Dengan perancangan yang kreatif dan konten yang relevan, papan bimbingan dapat menjadi jembatan antara guru BK dan siswa dalam menyampaikan materi, perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila dalam pemaparan banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alfian Wahyu Solihah Rahmawati SPD yang telah memberikan paparan seminar kali ini. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan tunjuk tangan, lalu menyebutkan nama dan bertanya. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang ingin saya tanyakan, pada slide tadi disebutkan bahwa sasarannya adalah peserta didik SMPN 24 Kota Surakarta. Yang saya tanyakan adalah yang menjadi sampel adalah kelas berapa saja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi sebelumnya namanya siapa? Ya, mohon maaf, nama saya Siti Munawwarah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Munawwarah atas pertanyaannya. Silakan Saudara Alfian. Baik, terima kasih Ibu Ayu dan terima kasih Ibu Siti atas pertanyaannya. Jadi sampel yang saya ambil, yang saya gunakan dalam pengambilan hasil laporan ini adalah kelas 7. Ya, jadi di sini sebenarnya yang papan bimbingan di bidang karir itu seluruh siswa kelas 7, 8, 9 itu bisa melihat semuanya. Nah, yang saya ambil itu adalah kelas 7. Kebetulan saya pengampu di kelas 7 tersebut, jadi saya fokus di kelas 7. Tapi untuk yang papan bimbingan di bidang pribadi yang saya tempelkan di kelas itu kita fokus di setiap permasalahan dari siswa-siswi itu tersendiri. Jadi kemungkinan dari setiap kelas itu saya membuat papan bimbingan yang berbeda-beda temanya. Seperti itu Ibu Siti. Sudah Ibu Siti? Untuk peserta lain adakah yang ingin bertanya atau cukup sampai di sini? Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah tanggapan, arahan, dan masukan dari mentor kepada Bapak Sarjoko SPD. Kami persilakan. Terima kasih kembali sudah datang langsung pada selaku pemaparan di acara seminar hari ini. Judulnya bagus, kemudian dokumentasinya juga bagus. Yang perlu diwaspadai untuk papan edukasi nanti selalu dikontrol agar seandainya nanti ada yang hilang, ada yang rusak, itu selalu terinventarisasi, dan juga mungkin hasil dokumen dari tugas-tugas siswa juga bisa diinventarisasi sehingga menjadi referensi dari guru BK yang lainnya, dan sekaligus mungkin nanti sebagai inspirasi dari guru BK lainnya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bapak Sarjoko SPD atas tanggapan, arahan, dan masukannya. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Alfian Wahyu Solihah Rahmawati SPD yang telah memberikan paparan seminar yang sangat luar biasa. Semoga kontribusi nyata yang sudah dilaksanakan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta orientasi atas pemaparannya dan juga kepada mentor atas bimbingan dan arahannya, serta
Demikianlah seminar orientasi PPPK hari ini. Semoga seminar ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.